Halo, kembali lagi bersama saya Aldo Yandika Pratama. Saya peserta Letsar CPNS tahun 2026 di BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Saya berasal dari instansi KPU Kabupaten Lebong. Saya berasal dari golongan 3, angkatan 6, kelompok 4. Di sini saya akan membahas mengenai dua nilai dasar ASN, yaitu kompeten dan harmonis. Pada pembelajaran kali ini, kami belajar bersama Ibu Angelia Gustin Erlani secara sinkronus dan juga belajar secara mandiri atau biasa disebut dengan asinkronus. Kompeten secara garis besar yang berarti ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang mau terus dikembangkan untuk memberikan kualitas kinerja yang terbaik. Di dalam prakteknya ada 3 indikator di dalam nilai kompeten ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi diri, yang kedua membantu orang lain atau sharing knowledge, yang ketiga memberikan kualitas yang terbaik. Kemudian bagaimana penerapannya di lingkungan KPU? Di dalam lingkungan KPU ada beberapa hal yang bisa menerapkan nilai-nilai kompeten. Yang pertama ada memahami aplikasi dan sistem informasi yang ada di KPU. Di dalam lingkungan KPU itu sangat banyak aplikasi dan sistem informasi, sehingga di sini kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri kita agar kita bisa lebih memahami, dan kita dituntut untuk belajar secara mandiri. Kemudian kita dituntut untuk bisa berdiskusi, untuk bisa saling tahu bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Kemudian contoh lainnya yaitu aktif mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan. Nah, di lingkungan KPU sendiri itu sering diadakan bimbingan teknis dan pelatihan. Disinilah kesempatan kita untuk bisa meningkatkan kompetensi diri kita agar kita jauh lebih baik lagi ketika dalam bekerja. Kemudian harmonis. Harmonis secara garis besar adalah setiap ASN harus dituntut untuk saling peduli, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan. Harmonis sendiri itu memiliki 3 indikator. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain apapun latar belakangnya. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain ketika kita berdiskusi, kita tidak boleh keras terhadap ego kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu membantu orang lain. Nah, di sini apabila kita menemukan rekan kerja yang sedang kesusahan atau sedang bingung, nah di sini kita bisa membantu dengan memberikan pengetahuan atau memberikan bantuan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membangun lingkungan yang kondusif. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana cara kita bersosial dengan atasan, dengan pimpinan, atau dengan rekan kerja. Bagaimana cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih muda, atau sepantaran. Kemudian menghindari yang namanya membicarakan orang lain atau menggunjing orang lain. Nah, salah satu contoh penerapan nilai harmonis di lingkungan KPU yaitu ketika sub bagian perencanaan data dan informasi mengadakan kegiatan rapat pleno PDPB. Nah, di sini kita mengundang beberapa stakeholder dari luar. Nah, di sini saya sebagai staf di sub bagian Rendatin itu harus bisa membantu rekan-rekan kerja yang lain dalam mempersiapkan kegiatan pleno tersebut, dan juga bisa menghargai pendapat-pendapat orang lain, dan juga bisa menerima segala masukan yang terjadi ketika rapat pleno tersebut diadakan. Demikianlah pemahaman saya mengenai nilai-nilai kompeten dan harmonis serta penerapannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.